Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 6. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam kelimpahan-Mu, sehingga keluarga kami dalam keadaan baik dan terberkati. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, orang tua kami, teman-teman, dan juga guru-guru kami. Kami akan belajar, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, materi kita adalah ibadah dalam perjanjian baru. Secara khusus, Yesus dan ibadah di sinagoge, kemudian ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula. Dengan tujuan belajarnya ada 4. Yang pertama, menaati perintah Allah tentang ibadah. Kemudian yang kedua, memelihara kesetiaan kepada Tuhan dengan beribadah ya. Yang ketiga, menjelaskan inti pengajaran Yesus. Yang keempat, mengamati praktek ibadah pada umumnya. Itu saja, kita mulai belajar. Nah, pokok bahasan Yesus dan ibadah di sinagoge. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa ibadah dalam perjanjian baru itu merupakan ungkapan ibadah pada masa perjanjian lama. Jadi sifatnya meneruskan peribadahan orang Yahudi ya. Nah, kita tahu Alkitab menjelaskan bahwa ibadah orang Yahudi itu dipimpin oleh kepala rumah ibadah yang punya tugas memimpin ibadah, kemudian menegahi pertikaian jika ada perselisihan, maka ketua atau kepala rumah ibadah ini memberikan jalan keluar ya, memberikan rembukan atau masukan dan nasihat. Kemudian mengenalkan pengunjung baru, dan tugasnya juga menjaga harta benda dalam rumah ibadah atau di sinagoge. Kemudian juga melakukan pemeliharaan terhadap bangunan jika ada kerusakan atau akan membangun. Dan mengingatkan umat untuk senantiasa beribadah. Nah, petugas penjaga sinagoge itu dikenal dengan sebutan kasjan, ya, kasjan gitu ya. Nah, orang inilah yang bertugas di dalam ibadah kebaktian di sinagoge. Nah, unsur-unsur ibadah dalam kebaktian di sinagoge yaitu yang pertama adalah pembacaan pengakuan iman Yahudi atau Sema. Sema ini berisikan atau ada satu tulisan yang harus dibacakan ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sema ini merupakan isi daripada kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Itu unsur ibadah perjanjian baru awalnya ya, karena dia mengikuti bentuk ibadah Yahudi, maka dia ada melakukan pembacaan Sema ini. Yang kedua adalah berdoa ya. Berdoa mereka menggunakan buku Mazmur ya. Jadi buku itu dibaca seperti sebuah doa. Kemudian yang ketiga, pembacaan hukum Taurat. Nah, juga kitab para nabi. Nah, ini merupakan pusat karena disinilah kitab-kitab itu dibaca lalu dijelaskan ya. Kemudian yang keempat adalah targum atau tafsir
dari bacaan yang sudah dibaca tadi. Yang terakhir adalah pengucapan berkat oleh imam. Jadi, ini dilakukan pada hari Sabtu, ya, atau pada hari Sabat, hari perhentian. Nah, Alkitab juga menjelaskan setelah itu waktu Yesus datang, Yesus membawa pengajarannya, Yesus membawa pengajaran yang sangat penting yang kita ikuti sampai saat ini. Yang pertama, bukti-bukti menunjukkan bahwa Yesus itu mengunjungi sinagoge atau tempat ibadahnya Yahudi. Kemudian Yesus membaca kitab-kitab nabi saat dia di rumah Tuhan itu, ya. Dan juga banyak bukti bahwa Yesus itu mengajar, ya. Jadi kesimpulan daripada pengajaran Tuhan Yesus itu, yang pertama adalah Yesus itu sebenarnya tidak menolak ibadah-ibadah tradisional. Ibadah tradisional itu maksudnya ibadah kepada Tuhan tadi, ya. Dia bahkan meneruskannya, ya. Yang kedua, Yesus mencela ibadah formalitas. Maksudnya Yesus menyindir, Yesus mencela imam-imam yang hanya berdoa panjang-panjang, memakai jubah yang panjang, tetapi mereka itu tidak beribadah dengan hati. Mereka hanya karena ingin dilihat orang atau karena jabatan, ya. Yang ketiga, Yesus menekankan ibadah yang sejati adalah kasih, ya. Jadi inti pengajaran Tuhan Yesus adalah mengasihi Allah, atau dikenal dengan hukum kasih, ya. Hukum kasih yang pertama itu adalah mengasihi Allah dan sesama. Jadi ibadah dalam perjanjian baru intinya adalah mengasihi Allah dan sesama. Nah, selanjutnya tema yang berikutnya adalah ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula. Nah, kita lihat Alkitab menjawab, ya. Alkitab menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa saat Yesus lahir karena dia mengasihi manusia. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga Tuhan mau berkenan menjelma menjadi manusia. Lalu dalam perjalanannya Tuhan Yesus itu mati yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Kemudian dia bangkit pada hari Minggu yang diperingati sebagai hari Pentakosta. Nah, inilah awal di mana umat Tuhan gereja mula-mula beribadah pada hari Minggu. Jika awal mula peribadahan di sinagoge pada hari Sabtu, lalu bergeser menjadi hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari perayaan kebangkitan Yesus, hari Paskah, hari kemenangan, gitu, ya. Yesus sudah berhasil mengalahkan maut. Yesus sudah berhasil mengalahkan segala kutuk dosa. Nah, waktu Yesus sudah bangkit, lalu dia ada di bumi selama kurang lebih 40 hari, lalu dia naik ke surga, dan pada hari ke-50 atau 10 hari setelah naik ke surga, Yesus memberikan Roh Kudus. Yesus mencurahkan atau Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga para murid mulai mengabarkan kabar baik. Para murid-murid terus bersaksi. Nah, inilah yang membuat gereja semakin berkembang pesat. Para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Para murid langsung bersaksi dengan keberaniannya karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pemberitaan kabar baik itu juga merupakan perintah Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik itu artinya kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 45-47, ya. Di sana dijelaskan kebiasaan gereja mula-mula. Mereka terbiasa untuk melakukan pertemuan ibadah di rumah.
Kemudian mereka bertekun melalui pengajaran firman oleh para rasul. Mereka hidup dengan berdoa, bersatu, menjalin ikatan persaudaraan yang kuat, saling membantu ya. Yang punya, yang orang berada membagikan hartanya kepada yang miskin. Bahkan mereka menjual harta bendanya untuk membantu orang-orang miskin. Kemudian mereka memuji Tuhan dan disukai semua orang. Lalu mereka mulai beribadah pada hari Minggu, yaitu hari Tuhan. Nah, bentuk ibadah jemaat mula-mula yang pertama, tujuan ibadahnya kepada Tuhan Yesus ya, yang sudah memberikan teladan kesempurna. Dia berkata bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, yang kepadanya setiap orang tidak binasa. Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus memperoleh pengampunan dan keselamatan. Jadi tujuan ibadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, menaikkan pujian bagi Tuhan. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, ada pembacaan firman Tuhan, lalu ada penguraian firman dan memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Itu unsur ibadah di dalam gereja perdana atau gereja mula-mula. Kurang lebih sama nak ya, kurang lebih sama, tapi ada perbedaan sedikit tentang hari dan tujuan ibadah. Nah, kesimpulannya, Yesus Kristus mengajarkan prinsip kasih sebagai ibadah. Nanti setiap orang yang menerima Roh Kudus akan beribadah kepada Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ke gereja, tapi hidup kita adalah ibadah karena hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita. Tugas belajarnya kalian kerjakan lalu diserahkan ke sekolah. Sampai di sini, sampai jumpa.